Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim 'alaihi wa 'ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa nanti pada tanggal 25 hingga tanggal 27 Agustus ini akan diadakan kajian atau dialog bersama mengenai nasab dari Syarif Hidayatullah Wali Songo, dan tentu saja tokoh sentral dari leluhur para Wali Songo ini, yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Husain atau Syekh Jumadil Kubro. Salah seorang narasumber di situ adalah siapa lagi kalau bukan si pengusung isu ini, yaitu Imaduddin Al-Bantani. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengukur seberapa kekuatan senjata dari Imaduddin Al-Bantani. Mungkin bagi tim hurenya, Imaduddin Al-Bantani ini adalah segala-galanya, seolah-olah dia orang yang paling alim di dunia ini, sehingga tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dan mungkin Imaduddin Al-Bantani pun juga berpikir seperti itu, sebagaimana yang kita pernah dengar bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pun dipertanyakan data dan referensinya. Sehingga kita bisa mengukur seberapa tinggi angan-angan dari Imaduddin Al-Bantani ini. Tapi apakah fakta data yang dimiliki oleh Imaduddin Al-Bantani ini seperti yang ada di angan-angan dia, seperti yang ada di angan-angan tim hurinya? Nah, itu pertanyaan. Oke, pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk menakar kekuatan pusaka dari Imaduddin Al-Bantani ini, yaitu kitab Sajaratul Mubarakah. Kalau saya menilai kitab Sajaratul Mubarakah ini hanyalah pernak-pernik aja, hanya hiasan aja. Namun sebenarnya ada hal yang melatar belakangi kenapa Imaduddin Al-Bantani mengeluarkan statement isu pembatalan nasab Ba'alawi. Ada latar belakang emosional, dendam pribadi, kemarahan yang menyala-nyala. Mungkin dia mengalami trauma karena beberapa hal seperti yang kita lihat di beberapa video yang kemarin beredar, kalau itu layak dikatakan tesis, yaitu ketidaksukaannya melihat beberapa oknum Ba'alawi yang menurutnya terkesan membanggakan nasab. Sehingga menurut hemat Imaduddin Al-Bantani, supaya para Ba'alawi ini tidak lagi bisa membanggakan nasabnya, maka nasabnya harus dibatalkan. Nah, tentu suatu alasan yang kekanak-kanakan, dan mungkin bagi orang-orang mulhid, orang yang tidak mengenal Tuhan, itu suatu hal yang wajar, yang normal. Tapi bagi seorang yang beriman, tentu dia akan berhati-hati, karena pada hakikatnya membatalkan nasab suatu bani itu bukan merupakan problem bagi bani tersebut, melainkan problem bagi si pembatal nasab. Karena menyerang nasab itu termasuk kabair, termasuk diantara dosa-dosa besar. Tentu orang yang beriman memahami hal ini. Anyway, sekarang kita cek kitab Sajaratul Mubarakah ini. Pada halaman 13 mengenai kitab ini, di situ muhakkik menulis bahwa sesungguhnya kitab Sajaratul Mubarakah yang beliau tahqiq ini ternyata adalah sebuah salinan
sebuah naskah salinan, yang mana salinan ini ditulis oleh Wahid bin Syamsuddin, yang mana dia selesai menyalinnya pada abad ke-9 Hijriah, tepatnya pada tahun 825 Hijriah. Dan naskah salinan ini tidak ada naskah pembandingnya, yaitu naskah asli dari apa yang dia katakan sebagai kitab dari naskah Syajaratul Barokah. Imam Fakhrur Razi wafat pada tahun 606 Hijriah. Sementara salinan ini selesai disalin pada tahun 825 Hijriah. Artinya ada keterpautan 200, ya setidaknya 219 tahun. 2 abad. Di samping tidak ada naskah aslinya, bagaimana kita bisa mempercayai bahwa naskah ini adalah benar-benar naskah salinan dari kitab tulisan Imam Fakhrur Razi. Nah, ini yang membuat Sayyid Mahdi Rajai, pentahqiq kitab ini, terheran-heran bagaimana bisa naskah ini dinisbatkan kepada Imam Fakhrur Razi. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa kitab ini memang bermasalah, sehingga wajar bila Sayyid Mahdi Rajai sendiri mengatakan bahwa kitab ini tidak bisa dipakai untuk membatalkan nasab. Ada beberapa orang, ya setidaknya 2 orang. Yang pertama Dr. Audah Al-Aqili, yang menggunakan kitab Syajaratul Barokah ini untuk membatalkan beberapa bani selain dari Ba'alawi. Dia membatalkan Ba'alawi, dia membatalkan Al-Ahdal, dia membatalkan An-Nahari, dia juga membatalkan beberapa bani yang lain dengan menggunakan kitab Syajaratul Barokah ini. Nah, tentu ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang nasabah, kecuali orang ini tidak mengerti qawaid ilmu nasab. Dia akan menggunakan kitab Syajaratul Barokah untuk membatalkan nasab bani atau kabilah lain yang sudah sekian ratus bahkan lebih dari 1000 tahun syuhra wal istifadah sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Dan kemudian yang terakhir, yang setelah Dr. Audah, kemudian ada Dr. Yasin Al-Khalidar, seorang tokoh sosialis Ba'atis, tokoh politik sayap kiri. Kakeknya adalah seorang nakib di Samarra, dan kakeknya tidak pernah mengeluarkan statement-statement seperti yang dikeluarkan oleh si Yasin ini. Dan Yasin Al-Khalidar ini mendirikan Naqobah Internasional, Naqobah Blogspot, yang mana Naqobah Blogspot ini memiliki kerjasama dengan Naqobahnya Pak Dadang itu. Kitab Syajaratul Barokah ini adalah kitab yang suspicious, yang tidak bisa dipastikan bahwa ini adalah buah karya dari Imam Fakhrur Razi. Yang bisa dipastikan ini adalah buah karya dari Wahid bin Syamsuddin. Wahid bin Syamsuddin tidak bisa mengklaim bahwa dia telah menyalin dari naskah tulisan Imam Fakhrur Razi. Itu dari sisi naskah. Kemudian dari isi konten kitab Syajaratul Barokah, di situ jelas sekali bahwa isi dari kitab ini mengindikasikan bahwa penulisnya bukan bermadzhab Syafi'i. Sementara yang kita ketahui bahwa Imam Fakhrur Razi adalah salah satu dari a'immah Syafi'iyah. Jelas sekali bahwa kitab ini dari sisi isi dari kitab ini tidak mungkin seorang Fakhrur Razi menulis kitab seperti itu. Dan ada beberapa keanehan yang lain, seperti tidak dicatatnya
Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab itu, walaupun Syekh Abdul Qadir Jailani hidup semasa dan sewilayah dengan Imam Fakhrul Razi, itu juga keanehan yang luar biasa. Dan ada beberapa nama-nama yang rancu, yang saling bertolak belakang, yang dimuat di dalam kitab itu. Nah, kalau kita semua mengikuti polemik ini dari awal, ya, diskusi-diskusi dari awal, sebetulnya Imaduddin Al-Bantani ini sudah rungkat dari awal, sejak dijawab oleh Sayyid Hamid Al-Ghadri. Ketika Sayyid Hamid Al-Ghadri menunjukkan kitab Abna al-Imam fi Misra wa Syams, Al-Hasan wal Al-Husain, seperti tampak pada layar kita ini yang kecil ini, ya, itu adalah kitab Abna al-Imam. Ini adalah kitab abad ke-5 Hijriah, yang di dalam kitab itu dimuat nama Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. 4 anak Imam Ahmad termuat di dalam kitab itu. Tetapi oleh Imaduddin Al-Bantani, kitab ini ditolak dengan alasan bahwa menurutnya kitab ini telah dicampuri, dibumbui oleh tulisan-tulisan dari para pentahkiknya. Di sini ada 4 nama pentahkik, dan salah satunya adalah Sayyid Yusuf bin Abdullah Jamalulail, seorang Ba'alawi. Sehingga Imaduddin Al-Bantani langsung memvonis bahwa kitab ini telah dicampuri oleh tulisan dari Ba'alawi ini. Tetapi Imaduddin Al-Bantani tidak bisa membuktikan mana tulisan yang campuran tangan dari para pentahkik dan mana yang bukan. Kalau dia mau jujur, dia bisa menilai bahwa tulisan-tulisan nama-nama orang yang hidup setelah penulis kitab ini berarti itu adalah orang-orang yang ditulis oleh para pentahkik. Tapi selama orang-orang itu ditulis pada masa penulis kitab ini masih hidup, ya, bisa dipastikan bahwa itu tulisan dari penulis kitab ini, yaitu Ibnu Toba. Imaduddin Al-Bantani selalu menghubung-hubungkan kedekatan emosional, sebagaimana dia menilai Rumail Abbas, mengatakan bahwa Rumail Abbas tidak objektif karena terindikasi Rumail Abbas adalah seorang Ba'alawi bermarga Segaf. Jadi standar yang dipakai oleh Imaduddin Al-Bantani ini bukan standar keilmuan, tetapi standar hubungan emosional. Kenapa Imam Ubaidillah ini tidak mungkin tidak tercatat? Pertama, Imam Ubaidillah ketika menyertai Imam Ahmad hijrah ke Hadramaut, beliau bukan seorang bayi yang kemungkinan para nasabah belum mengetahui. Beliau seorang yang sudah dewasa, usianya sekitar 24-25 tahun. Sudah beristri dan sudah memiliki putra yang bernama Basri. Jadi beliau lahir pada tahun 295 Hijriah dan Imam Ahmad hijrah pada tahun 319 Hijriah. Dan istri beliau bernama Ummul Banin bin Muhammad bin Isa, putri dari saudara Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Jadi tidak mungkin dari Bani Al-Uraidiyin tidak mengenali Imam Ubaidillah. Itu yang tidak pernah dipikirkan oleh Imaduddin Al-Bantani. Kemudian dari sisi Imam Ahmad Al-Muhajir, istri dari Imam Ahmad Al-Muhajir yang merupakan ibu dari Imam Ubaidillah itu bernama Zainab bin Abdullah bin Hasan bin Ali Al-Uraidi. Jadi mereka menikah dengan masih dalam lingkaran keluarga Al-Uraidi. Nah, ini yang tidak pernah dipikirkan oleh Imaduddin Al-Bantani. Sementara
tradisi dari keluarga Imam Ahmad Al-Muhajir. Imam Ahmad ayahnya bernama Imam Isa Ar-Rumi. Beliau juga seorang nakib. Kemudian ayah dari Imam Isa Ar-Rumi, yaitu Imam Muhammad, adalah seorang nakib. Beliau dijuluki Imam Muhammad An-Nakib. Beliau seorang pimpinan Naqabah. Jadi ayah kakek dari Imam Ahmad Al-Muhajir ini memiliki tradisi mencatat nasab. Jadi bagaimana mungkin Imam Ahmad Al-Muhajir, seorang ulama besar, tidak melanjutkan tradisi dari ayah dan kakeknya? Oke. Kemudian tradisi di Hadramaut, di Yaman, yang sangat kental kesukuannya. Bahkan mereka hidup di tengah-tengah Bani Himyari. Yang Bani Himyari ini sangat ketat sekali menulis nama-nama anggota dari Bani-nya. Jadi tidak mungkin ada orang asing masuk dan bermukim di Yaman, di Hadramaut, kemudian tidak jelas asal-usulnya di tengah-tengah Bani Himyari. Karena Bani Himyari pasti menanyakan, menginterogasi, kalian ini siapa? Nah, ketika Imam Ahmad menyatakan bahwa beliau dari Ahlul Bait, orang-orang Yaman, orang-orang Hadramaut tidak langsung percaya. Sehingga Imam Ahmad Al-Muhajir mengutus putranya Imam Ubaidillah untuk pergi haji dan membawa serta 300 orang warga Hadramaut. Dan ketika di Arafah, Imam Ubaidillah bertemu dengan orang-orang Irak, di antaranya banyak nasabah, puluhan nasabah di sana. Kemudian Imam Ubaidillah bukan memperkenalkan diri, tetapi menanyakan kepada mereka, apakah kalian mengenali aku? Para nasabah itu menyaut, kami mengenali Anda. Anda adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib bin Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu disaksikan oleh orang-orang Hadramaut, yang akhirnya mereka mengabarkan kepada keluarga dan warga Hadramaut yang lain bahwa benar mereka ini adalah dari Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari awal saya dari konten saya yang pertama, saya sudah nyatakan bahwa kajian Imaduddin Al-Bantani ini lemah, tidak bisa dikatakan sebagai sebuah tesis ilmiah, karena sumber yang dipakai pun hanya mengandalkan internet. Itu pun belum tentu hasil kajian dia, karena jelas sekali antara tulisan Imaduddin Al-Bantani dengan Dr. Audah Al-Aqili dan Yasin Al-Khalidar tidak beda jauh dari sisi poin-poin. Mungkin kalau dari sisi susunan atau kalimat-kalimat bisa dirombak-rombak agar tidak kelihatan seperti seorang plagiat, tetapi poin-poin yang ada di sana dan sumber rujukannya sama. Jadi tidak mungkin seorang meneliti tentang seorang figur yang hidup 12 abad yang lampau di pedalaman Hadramaut hanya dari kamar pribadinya mengandalkan Google. Ya nggak mungkin. Tidak semua manuskrip para ahli nasab zaman itu sudah dikitabkan, sudah dibukukan, apalagi di PDF-kan. Contoh nyatanya naskah Syajaratul Mubarakah ini, yang selesai disalin pada abad ke-9 Hijriah, tapi baru ditemukan sekitar 26-28 tahun yang lalu. Itu pun secara kebetulan di Museum Istanbul. Nah, apalagi kitab-kitab pada abad ke-4, ke-5 Hijriah. Imam Ubaidillah aja wafat pada abad ke-4 Hijriah, pada tahun 383 Hijriah. Imam Ahmad Al-Muhajir juga wafat pada abad ke-4 Hijriah. Beliau mengalami 2 abad. Abad ke-4
beliau abad ketiga beliau ada, abad keempat beliau ada. Jadi tidak mungkin bisa dikatakan tesis dari Imaduddin ini adalah sebuah tesis ilmiah tanpa melakukan kajian field, tanpa melakukan kajian lapangan, tanpa melihat sisi antropologis, sosiologis, tanpa mengunjungi situs-situs, tanpa melakukan proses wawancara dengan para ahli manuskrip di negara asal, tanpa melakukan proses diskusi dengan para nasabah, tanpa melakukan kunjungan napak tilas, merekonstruksi lagi proses hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir ke Hadramaut, tanpa melakukan wawancara dengan nakib Bani Al-Uraidin yang sekarang pun masih ada. Ya. Jadi terhadap nasab Ba'alawi pun Imaduddin Al-Bantani ini melakukan pembatalannya pun secara sepihak. Lalu apakah itu menjadi problem untuk Ba'alawi? Sama sekali tidak. Ini adalah problem untuk Imaduddin sendiri, yang mana dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan ini. Jadi buat Ba'alawi apakah ini sebuah problem? Tidak. Ini problem dari Imaduddin Al-Bantani. Dan kita bisa menilai apakah pantas seorang ulama melakukan hal seperti itu. Padahal ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau kenyataannya seorang ulama justru mencerai-beraikan umat Nabi Muhammad SAW, apakah itu layak disebut sebagai ulama? Sekarang kita lihat sesama muslim saling mencaci, menyebut saudaranya sebagai antek, penjajah, imigran, usir, dan lain-lain, akibat dari perbuatan Imaduddin Al-Bantani. Apakah kelak Imaduddin Al-Bantani tidak dimintai pertanggungjawaban? Ya mungkin Imaduddin Al-Bantani, saya yakin Imaduddin Al-Bantani juga pasti merenungkan hal itu. Tapi ya mungkin kepalang tanggung, udah gadung basah. Ya semoga Imaduddin Al-Bantani dan tim muridnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.